Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Nah, di silabus itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi, manfaat, langkah-langkah, prinsip, dan yang paling penting komponennya. Nah, di komponen ini terdiri dari banyak sekali poin-poin yang penting. Nah, itu adalah inti dari pembahasan saya kali ini. Jadi, teman-teman harus nonton ya sampai akhir. Semoga kalian paham. Jadi, apa yang terbersit di benak kalian ketika mendengar kata silabus? Nah, di sini saya akan kasih satu pengertian yang cukup jelas ya. Jadi, silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang menurut komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Jadi, fungsi silabus ada 3. Yang pertama, silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan itu sendiri, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Apa sih itu manfaat dari silabus? Jadi, silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat kan, prinsip pengembangan silabus itu sangat banyak, terdiri dari 8. Yang pertama, harus ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, konsistensi. Yang kelima, kecukupan. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, menyeluruh. Jadi, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu pengertian silabus, fungsi, manfaat, dan prinsip-prinsip. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu komponen-komponen inti dari silabus. Jadi terdapat 9 komponen yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu komponen identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini mencakup nama sekolah, mata pelajaran, dan kelas ataupun semester. Nah, nama sekolah memberikan informasi bagi pembaca mengenai nama satuan pendidikan yang mengembangkan silabus. Dengan adanya nama sekolah ini, maka tidak akan terjadi kekeliruan pengamat dan pembaca mengenai lokasi satuan pendidikan yang mengembangkan silabus tersebut. Yang kedua, materi pembelajaran. Nah, materi pelajaran ini berisi nama mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Dengan adanya nama mata pelajaran ini memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian kelas. Kelas di sini menyebutkan bahwa pada kelas berapa guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan mengetahui nama kelas yang akan diajar oleh guru dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya guru salah masuk ruang kelas. Semester berisi informasi pada semester berapa mata pelajaran tersebut diajarkan. Satu semester dalam pendidikan berlangsung selama 6 bulan atau setengah tahun. Jadi di dalam 1 tahun ajaran pendidikan terdapat 2 semester, yakni semester ganjil dan semester genap. Identitas mata pelajaran dicantumkan pada bagian atas silabus. Dengan adanya identitas mata pelajaran ini akan memberikan kemudahan bagi guru untuk menentukan kejelasan mengenai tingkat pembelajaran tersebut. Contoh gambarnya seperti ini ya. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama,
sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Keempat dimensi ini dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Seperti ini kompetensi inti yang terdapat pada silabus. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai semua peserta didik. Kompetensi dasar dalam penyusunannya menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional adalah kata kerja yang diamati dan diukur. Contohnya, kata kerja operasional yakni menyebutkan, mengurutkan, dan menghitung. Keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menceritakan, menyimpulkan, mempraktikkan, mendeskripsikan, dan mendemonstrasikan. Guru dapat mengembangkan setiap kompetensi dasar menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian hasil belajar sesuai kelulusan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, materi pokok. Materi pokok merupakan topik yang akan diajarkan guru selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, materi pokok berisi pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran. Nah, dalam penyusunan materi pembelajaran ini perlu adanya penyusunan sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya kompetensi tersebut. Yang keenam, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kegiatan pembelajaran yang ditetapkan guru di dalam silabus menggunakan metode mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Di setiap metode ini selalu menekankan pada bagian mengamati, bertanya, mengasosiasi, bereksperimen, dan tentunya mengkomunikasikan. Ketujuh, penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, penilaian dijabarkan dari indikator pencapaian kompetensi. Dalam prakteknya, instrumen penilaian dapat dijabarkan berupa jenis tagihan, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Setiap indikator dapat dikembangkan menjadi 3 instrumen penilaian yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman konseptual. Ranah psikomotor berkaitan dengan aktivitas nyata. Dan ranah afektif berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh peserta didik selama di kelas tersebut. Yang kedelapan, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pembelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Nah, alokasi waktu meliputi perkiraan berapa lama siswa mempelajari materi yang ditentukan. Alokasi waktu perlu diperhatikan pada tahap penyusunan silabus maupun RPP untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang diperlukan pada setiap pokok pembahasannya. Nah, dalam menentukan alokasi waktu, prinsip yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, ruang lingkup atau cakupan materi, frekuensi penggunaan materi baik untuk belajar di kelas maupun di lapangan, serta tingkat pentingnya materi yang akan dipelajari. Semakin sukar suatu materi untuk dipelajari atau dikerjakan, serta semakin penting materi tersebut, maka perlu adanya pemberian alokasi waktu yang lebih banyak.
Nah, materi yang tidak memerlukan kegiatan praktik laboratorium membutuhkan waktu yang lebih pendek jika dibandingkan materi yang perlu didukung pengalaman praktek di laboratorium tersebut. Yang kesembilan dan yang terakhir, nah, sumber belajar. Jadi sumber belajar itu dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik. Alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan juga itu termasuk sumber belajar ya. Jadi penentuan sumber belajar perlu dilakukan secermat mungkin oleh guru pengampu mata pelajaran tersebut. Penentuan sumber belajar merupakan salah satu sarana yang ditempuh untuk menyukseskan kurikulum yang berlaku atau kurikulum yang ada. Sumber belajar diperlukan untuk menghindarkan kesalahan konsep dalam penyusunan silabus. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran atau mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Bentuk sumber belajar sendiri tidak terbatas adalah dalam bentuk cetakan, video, format, perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai bentuk yang ada. Jadi ini adalah contoh kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang terdapat pada silabus bahasa Jerman kelas 3 SMA. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi, karena teman-teman sudah tahu komponen-komponen inti dari silabus, jadi teman-teman perlu juga tahu langkah-langkah untuk mengembangkan silabus tersebut. Nah, silabus dikembangkan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai silabus dan komponen inti silabus. Nah, teman-teman pasti sudah bisa membuat silabus nantinya jika menjadi seorang guru ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.